Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang yang lagi panas nih, ya ini persiapan CPNS tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali formasi CPNS maupun P3K yang dibuka oleh pemerintah pada tahun ini. Nah, hari ini kita akan membahas mulai dari awal CPNS sampai dengan nanti soal-soal, contoh-contoh soalnya ya. Namun pada saat kali ini kita akan membahas tentang uh, jenis tes CPNS, khususnya tes SKD ya. Ada banyak hal kenapa saya harus membuat video ini, karena rata-rata pasrah peserta yang ikut CPNS itu pasrah, masa bodoh, modal nekat dan lain-lain. Dan pada kali ini pahami baik-baik berbagai jenis tes CPNS agar uh, kita tahu strategi dan taktiknya untuk mengikuti tes itu ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita pelajari tentang Computer Assisted Test atau CAT. Dalam CAT itu adalah media dalam melaksanakan seleksi kompetensi dasar atau SKD ya. Di dalam SKD itu ada berbagai jenis ya, nanti akan kita bahas. Nah, yang perlu Anda ketahui terutama yang belum pernah ikut seleksi CPNS, bahwa tes itu CAT itu berbasis komputer. Mungkin seperti ujian nasional kalau Anda pernah lulus SMA menggunakan berbasis komputer ya. Kemudian penjagaannya sangat ketat. Kita masuk saja pulpen, alat perlengkapan, komunikasi semuanya tidak boleh. Bahkan yang berjilbab nanti akan diperiksa secara detail oleh penjaga wanita ya. Jadi tidak mungkin Anda memakai alat bantu apapun ya. Itu yang dipelajari. Bahkan menggunakan kacamata Google Glass ya. Kacamata yang Android juga tidak bisa. Nah, kemudian soalnya berbeda pada tiap peserta. Jadi ada sangat banyak sekali soal di bank soal di server pusat, sehingga tidak mungkin satu peserta akan sama dengan peserta yang lain. Jadi jangan harap untuk mencontek. Kemudian waktunya langsung berjalan mundur dan sangat cepat. Rata-rata satu soal tidak sampai 30 detik ya. Jadi sangat cepat sekali. Kemudian yang terakhir adalah nilai langsung muncul. Nah, inilah uniknya. Jadi nilainya langsung ketahuan Anda lulus atau tidak lulus, memenuhi passing grade atau tidak memenuhi passing grade. Ya, itu ya yang harus Anda ketahui sebelum mengikuti seleksi tes CPNS. Terutama untuk yang belum pernah mengikuti tes CPNS dengan sistem CAT ya, atau Computer Assisted Test. Nah, selanjutnya adalah ini bentuknya ya. Di sini jumlah soalnya 100 ya, ditulis 100. Nanti akan kita bahas 100 itu apa saja ya. Oke. Jadi tinggal diklik saja. Selanjutnya akan kita bahas. Nah, di sini. Ini yang paling penting sebelum Anda mengikuti tes SKD atau kompetensi dasar ya dengan CAT. Nah, ada 100 soal. Di sini totalnya ada 100 soal. 3 jenis soal, ya ini tes kepribadian atau tes karakter pribadi, kita singkatnya TKP. Kemudian tes intelijensia umum, kita singkat TIU, dan wawasan kebangsaan, kita singkat dengan TWK. Di tes karakteristik pribadi ini ada 35 soal, di TIU ada 35 soal, dan TWK ada 30 soal. Totalnya 100 pas. Nah, di sini kita harus tahu trik-trik dalam mengerjakan soal. Contoh di tes TKP, di sini ada 35 soal. Poinnya 1 sampai 5. Tidak ada benar dan salah, tapi rentang. Misalkan pilihannya ada 5, A, B, C, D, E. Berarti poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu ya. Jadi tidak ada benar dan salah. Beda dengan tes intelijensi umum, TIU atau TWK, ada benar dan salah. Jika benar poinnya 5, jika salah kosong. Sama, TIU dan TWK sama. Nah,
Di sini ada skor minimal yang harus kalian capai di tes kompetensi dasar. Nah, di sini dalam tes kepribadian atau karakter pribadi ada passing grade minimal 126. Ya. Otomatis jika jawaban kalian skornya 5, maka dibutuhkan 26 soal yang tepat ya. Jadi baru bisa mencapai passing grade. Kemudian di intelijensi umum atau TIU, skor minimalnya yang dibutuhkan adalah 80 baru bisa mencapai passing grade. Artinya apa? Artinya kalian harus bisa menjawab 16 soal dari 35 soal. Ya. Kemudian wawasan kebangsaan minimalnya 65. Jadi harus mampu menjawab 13 dari 30 soal. Nah, ini harus tercapai ketiga-tiganya. Jika tidak tercapai, maka tidak bisa lolos passing grade. Itu ya poinnya. Jadi jika Anda terlalu mengerjakan lama-lama di soal TKP dan kemudian sampai melewatkan TIU dan TWK, akan sangat berbahaya. Begitu juga sebaliknya ya. Biasanya kita terlalu senang atau bersemangat di TIU karena suka hitung-hitungan, kemudian kita lupa sampai waktunya selesai. Sedangkan tiga ini waktunya langsung berjalan bersamaan. Jadi tidak ada jeda untuk tiap soal. Jadi kita harus mengatur sendiri waktu yang tersedia ya. Oke, jadi totalnya itu tadi ya. Nah, jadi kita harus bisa memahami karakteristik soal itu. Nah, di dalam soal ini harus diketahui bahwa di dalam 35 soal, contohnya misalkan 35 soal ini paling tidak sepertiga akan soalnya mudah, sepertiga sedang, dan sepertiga susah. Begitu juga dengan TIU dan TWK. Contoh misalkan 30 soal di atau wawasan kebangsaan atau TWK ada 10 soal mudah, 10 soal sedang, dan 10 soal susah. Artinya apa? Contoh misalkan di sini 30 soal, berarti ada 10 soal mudah. Otomatis anggap aja 10 benar. Berarti kalian harus bisa menyelesaikan 3 lagi soal wawasan kebangsaan. Nah, seperti itu ya. Misalkan di TIU ada 35 soal. Untuk passing grade kita harus mampu menjawab 16 soal benar. Di 35 soal ini paling tidak ada 11 atau 12 soal mudah. Nah, otomatis 11 atau 12 soal mudah itu harus kita benar. Jadi kita nanti akan bisa menambahkan soal yang sedang. Nah, artinya apa? Jangan terlalu terpaku pada satu soal. Apabila soalnya susah, tinggal. Apabila soalnya susah, tinggal. Begitu ya triknya ya. Jadi itu yang harus dipahami ya. Jadi karena di sini kita kejar trik-trik di sini ya. Nah, jadi kita harus tahu triknya, mana yang dikerjakan duluan, mana yang dilewati. Karena ini terkait dengan trik mengerjakan soal. Kemudian ini pengenalan ragam soal ya. Nah, ini di dalam tes karakter pribadi atau TKP ini biasanya kita akan dihadapkan pada 4 persoalan ini. Yang pertama pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, dan profesionalisme. Contohnya seperti apa? Contoh misalkan pelayanan publik, kita akan ditanya tentang misalkan jika ada masyarakat ingin mendapatkan pelayanan, maka yang dilakukan adalah pilihan A, B, C, D, E misalkan. Yang A misalkan langsung, 2 masih menunggu, 3 menanyakan, dan lain-lain. Contohnya lagi profesionalisme. Contoh misalkan kita sedang ada rapat meeting penting, kemudian di rumah ada kegiatan bersama keluarga. Bagaimana? Nah, itu pasti sangat bervariasi ya. Ini contoh. Nah, kita akan membahasnya itu nanti di video yang kedua ya. Untuk video pertama ini kita kenalan dulu saja. Nah, kita akan membahas nanti di setiap jenis dan ragam soal ini yang kita bahas satu persatu sampai dengan nanti menjelang tes CPNS dilaksanakan ya. Dan untuk terakhir nanti saya akan juga memberikan tips dan trik bagaimana cara menyelesaikan soal tanpa melihat soalnya. Jadi langsung menjawab pilihan gandanya, A, B, C, D, E-nya. Itu hanya dilaksanakan pada
waktu yang singkat ya, artinya kalau sudah kepepet baru dilaksanakan. Nah, nanti akan kita bahas itu semuanya ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih, sampai jumpa di video CPNS selanjutnya.